Sato-san. Pada suatu hari, kambing jenius berbaring di tempat tidurnya ditemani segelas susu hangat dan melanjutkan baca buku yang dia mulai baca sejak 2 hari lalu. Dia sangat menyukai buku itu dan tidak sabar ingin membaca apa yang akan terjadi berikutnya. Psst, hei. Siapa itu ya? Ini aku, serigala. Apa yang kau lakukan di sini? Bisakah kau baca ini? Apa? Peta? Iya, aku bisa baca peta. Aha, sudah kuduga. Ini adalah peta harta karun. Wow. Aku tidak bisa baca peta ini, tapi kau bisa. Jadi kau bisa memimpin kita menemukan harta karun ini. Aku akan bawa harta karun itu. Bagaimana menurutmu? Kambing jenius setuju menerima tawaran itu, karena dia ingin melakukan petualangan seperti yang ada di dalam buku. Mereka bersiap dan memulai perjalanan mereka. Apa kau yakin ini tempatnya? Ya, lihat. Di sini ditunjukkan ada gua gelap di sebelah sana. Silakan kambing duluan. Serigala dan kambing jenius masuk ke dalam gua dan berjalan cukup lama. Mereka melompati bebatuan, merangkak ke celah yang sempit, dan menaiki dinding batu. Saat mereka terus bergerak, mereka sadar ada yang tidak beres. Serigala, apa menurutmu ini jadi semakin gelap? Oh tidak, kita tersesat. Kita belum tersesat. Menurutku kita harus mengikuti jalan ini terus. Hati-hati kalau melangkah. Hei, kau siapa? Ini aku. Siapa yang bicara itu? Tenanglah serigala, ini aku jenius. Kita tidak bisa melihat apapun. Tembok ini akan membantu kita. Terus saja jalan. Aku ingin keluar dari sini. Ini akhir dari perjalanan kita. Ada batu di sini. Bagaimana bisa ini bagian akhirnya? Ayo pindahkan batunya. Batunya tidak mau bergerak. Jenius, kenapa kau meraung? Aku pikir kau yang meraung. Yikes! Tenanglah anak-anak, aku akan membantu kalian memindahkan batu ini. Kami minta maaf Nyonya Beruang, kami ketakutan karena tidak bisa melihatmu. Oh, jangan khawatir sayang, aku tidak bermaksud menakutimu. Aku sama sekali tidak takut. Harta karunku, ya, itu adalah milikku.
Hah? Mana harta karunnya? Itu di sebelah sana. Mana? Itu adalah matahari. Di sini tidak gelap lagi dan kita bisa melihat segalanya. Itu adalah harta karun yang sangat indah. Kau pasti bercanda. Kenapa? Aku bisa tetap tinggal di rumah dan melihat matahari dari sana. Kita bahkan tidak bawa kacamata hitam. Pada zaman dahulu kala, di satu pagi yang sangat tenang, semua yang ada di peternakan sedang tidur. Ayam, kuda, sapi, kelinci, termasuk burung hantu. Hanya si kambing jenius yang sudah bangun. Dan tentu saja, serigala jahat juga sudah bangun. Oh tidak, ini tidak berhasil. Tapi aku tidak akan menyerah. Anak kambing sangat fokus pada pekerjaannya. Dia tidak sadar serigala mengawasinya dari jauh. Apa itu? Apa yang sedang dilakukan kambing itu? Aku tidak bisa melihatnya dari sini. Aku harus mendekat. Diam-diam aku akan mendekatinya. Dia tidak akan melihatku. Oh, hai serigala. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada. Aku hanya lewat saja. Kau sedang apa? Aku menciptakan mesin balon. Jika kau meniup udara dari alat ini, udaranya akan keluar dari sebelah sana. Itu akan cukup kuat untuk mengembangkan 10 balon. Saat kambing menjelaskan cara kerja mesin ciptaannya, serigala menyusun sebuah rencana jahat. Jika mesin bekerja seperti yang kambing jelaskan, serigala bisa meniup apel dari pohon tetangganya agar apelnya jatuh di kebunnya. Tapi untuk itu, dia harus mengalihkan perhatian si anak kambing. Hei, lihat. Ada 2 ekor burung yang terluka di balik pohon itu. Biar aku periksa dulu. Serigala mengambil mesin itu dan kabur. Serigala tunggu. Itu masih belum bisa bekerja. Aku belum menyelesaikannya. Hahaha, kau tidak bisa membohongiku. Serigala menempatkan mesin itu tepat di sebelah kebun tetangganya. Dia menarik napas dalam-dalam. Ini masih belum selesai. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Oh tidak, aku terbang. Turunkan aku, cepat turunkan aku. Itu berhasil, berhasil. Hore! Hore! Kurasa mesin ini berhasil sejak awal. Tapi sepertinya aku sudah meniup dari sisi mesin yang salah. Turunkan aku. Aku bukan balon. Tolong ibu. Cinderella sudah menikah dengan pangeran dan hidup bahagia. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa sedih. Dia selalu melakukan kesalahan karena dia tidak memahami peraturan di dalam istana. Kenapa orang-orang di sekelilingku memandangku aneh begitu? Pelayan
Agennya bilang kalau pakaiannya tidak cocok untuk dipakai di istana. Dan dia harus pakai pakaian yang cocok untuk seorang putri. Jadi itu alasannya kenapa mereka semua memandangi. Sekarang aku mengerti. Di antara orang-orang yang menertawakan Cinderella adalah seorang penyihir jahat Rosa dan putrinya Sarah. Karena Rosa bisa membaca mantra sihir, semua orang memanggilnya penyihir Rosa. Dia jadi seorang putri, tapi tidak tahu caranya berpakaian di istana. Aku yang seharusnya menikah dengan pangeran. Aku lebih berhak untuk menjadi seorang putri. Itu masih bisa terjadi. Percayalah pada ibumu. Cinderella akan menyesal sudah menjadi seorang putri. Pada akhirnya raja dan pangeran akan sadar kalau dia tidak bisa jadi seorang putri dan pernikahan mereka akan berakhir. Cinderella tidak mengetahui peraturannya, jadi dia melakukan kesalahan lagi saat makan malam. Dia mencelup rotinya ke dalam sup dan menghirupnya. Yummy, ini enak sekali. Saat dia tidak bisa memotong daging di piringnya dengan pisau, Sarah yang duduk di sebelahnya memberitahunya. Kau boleh makan daging dengan tanganmu, tidak perlu malu. Cinderella mempercayai Sarah dan mengambil daging itu dengan tangannya dan memakannya. Tapi semua orang yang berada di meja itu menertawakannya. Menjijikkan sekali. Sangat memalukan seorang putri tidak tahu tata cara makannya di atas meja. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Suatu hari ketika sedang duduk di taman istana, dia mendengar suara. Putri, kenapa kau bersedih? Siapa kau? Kau dari mana? Aku Pofu. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di istana ini. Aku tahu semua hal yang harus diketahui tentang istana ini. Oh iya? Mungkin kau bisa membantuku? Apa benar kau ingin bantuan dariku? Aku tidak tahu peraturan istana ini. Sarah juga sering membohongiku supaya aku melakukan kesalahan. Apa yang harus kulakukan? Itu gampang. Kau harus pergi ke sekolah untuk putri. Sekolah untuk putri? Itu ide yang sangat bagus. Terima kasih banyak, Pofu. Kau ini baik sekali. Dengan begitu, sudah diputuskan Cinderella akan pergi ke sekolah untuk putri. Cinderella akan pergi ke sekolah untuk putri. Dia tidak akan bisa apa-apa di sana. Apa yang harus kita lakukan? Hahaha. Kau akan pergi ke sekolah itu juga dan melakukan apa yang kuperintahkan. Di hari pertama sekolah, para murid akan diajari cara berjalan. Cinderella sangat terkejut melihat Sarah ada di kelas yang sama. Oh, Sarah, kenapa kau ada di sini? Sebagai seorang wanita terhormat, aku harus terus mengembangkan diriku. Ingat, akan ada ujian bagaimana cara membawa diri di akhir kelas nanti. Semoga berhasil. Cinderella tidak akan bisa lulus ujian itu. Ambil bubuk ini dan tuang ke pakaian yang dia pakai. Bubuk apa ini? Hahaha, bubuk gatal. Hahaha. Jangan tunjukkan ke siapapun. Oh, tidak. Mereka ingin mengganggu Cinderella. Tidak akan kubiarkan. Sebuah gaun putri yang mewah dan indah sudah disiapkan untuk Cinderella. Diam-diam Sarah masuk ke dalam kamar itu dan menaburkan bubuk gatal ke gaun milik Cinderella. Oh, tidak. Aku harus melakukan sesuatu sekarang juga.
waktunya untuk melakukan ujian dan Cinderella berjalan dengan keanggunan seorang putri dengan gaun indahnya. Kenapa dia tidak merasa gatal? Kau sudah menaburkan bubuk gatalnya? Sudah, tapi aku juga tidak mengerti. Saat giliran Sarah, dia tidak bisa berjalan dengan baik karena dia merasa gatal dan terus menggaruk. Jadi dia tidak lulus. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Pofu, apa yang kau lakukan? Aku datang untuk melihatmu. Selamat, cara jalanmu indah. Kau memang lahir untuk menjadi seorang putri. Apa yang terjadi dengan Sarah? Dia menggaruk badannya dan tidak bisa jalan. Aku merasa kasihan dengannya. Karena Sarah telah menaburkan bubuk gatal ke gaunmu. Tapi aku sudah membersihkan gaunnya dan menaburkannya ke pakaiannya. Dia menerima hukuman yang pantas untuknya. Sekarang aku mengerti kenapa dia tidak datang ke sekolah. Dia ingin aku gagal. Iya, jadi kau harus hati-hati dengan mereka. Ujian selanjutnya, etika di meja makan. Putri-putri dari negara tetangga juga akan datang dan menjadi tamu kehormatan dalam acara makan malam. Kali ini jangan sampai kau melakukan kesalahan. Gadis ceroboh. Cinderella tidak boleh lulus ujian ini. Jadi apa yang harus kulakukan? Tuang cairan ini ke dalam supnya. Mereka sedang merencanakan sesuatu lagi. Mereka tidak pernah menyerah. Akhirnya tiba waktunya untuk acara makan malam. Semua orang duduk di tempatnya masing-masing. Cinderella menyambut para putri. Selamat datang para putri. Sungguh suatu kehormatan bisa menerima kalian. Semuanya duduk di meja dan mulai menikmati hidangan yang disajikan. Sarah mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan menuangkan isinya ke dalam sup Cinderella tanpa pengetahuan siapapun. Oh tidak, aku harus memperingati Cinderella. Oh, itu Pofu. Apa dia sedang menunjuk ke arahku? Cinderella mengerti apa yang Pofu coba katakan kepadanya. Dan dia menukar mangkuk sup miliknya dengan Sarah tanpa sepengetahuan siapapun. Tidak, jangan. Berhenti, jangan diminum. Oh, tidak. Akhirnya Cinderella berhasil lulus semua ujian dan dia menerima sertifikat kelulusan dari sekolahnya. Aku tidak akan bisa melakukan semua itu tanpamu, terima kasih. Aku akan selalu membantumu, Tuan Putri. Minggu ini, Cinderella akan dinobatkan menjadi putri. Penjahit terbaik di negeri sudah menjahitkan gaun yang sangat indah untuknya, berhiaskan batu permata. Aku senang sekali, Pofu. Kau suka gaunku? Wow, itu indah sekali. Kau akan menjadi putri yang paling cantik di dunia. Banyak yang harus dilakukan untuk acara itu. Anggota kerajaan negara tetangga, keluarga bangsawan, dan orang-orang penting diundang untuk menghadiri upacara itu. Tapi ada seseorang yang mengintai, dan dia sama sekali tidak menyukai semua ini. Jika dia mengenakan mahkota, dia akan menjadi putri sungguhan. Upacara ini tidak boleh terjadi. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Hahaha, aku punya rencana yang sempurna. Bagaimana jika terjadi masalah saat upacaranya? Aku takut sekali. Jangan khawatir, Tuan Putri. Semuanya akan baik-baik saja. Asap apa itu? Penyihir Rosa dan putrinya Sarah. Mereka sedang apa di sana? Kau tunggu di sini. Aku akan cari tahu. Aku mau tahu apa yang mereka masak dalam kuali itu. Itu bukan urusanmu, kelinci usil. Cepat pergi dari sini. Tidak usah marah-marah. Aku akan pergi.
Tapi Pofu adalah kelinci pintar dan dia tidak pergi. Dia bersembunyi dan mengikuti mereka. Ini dia. Sekarang gadis itu hanya bisa memimpikan tentang mahkota itu. Jadi, apa khasiat sirup delima ini? Setelah minum ini, Cinderella akan jatuh sakit. Dan nanti akan ada bercak-bercak merah di wajahnya. Dan tentu saja upacara penobatannya akan dibatalkan. Pofu langsung memberitahu Cinderella apa yang dia dengar dan menasehatinya untuk tidak menerima minuman apapun dari mereka. Benarkah? Sepertinya mereka tidak pernah meninggalkanku sendirian. Menurutku mereka harus diberi pelajaran. Beberapa saat kemudian, Sarah menemui Cinderella sambil membawa nampan. Halo Cinderella, menurutku kita harus berteman. Jadi aku buatkan kau kue dengan sirup delima. Kuharap kau akan menyukainya. Aku senang sekali mendengarnya, Sarah. Aku setuju, menurutku kita harus berteman. Terima kasih sirupnya. Cinderella tahu kalau sirup itu adalah obat, jadi dia tidak memakannya. Dia juga sudah membuat kue yang dicampur dengan sirup lain dan mengirimnya ke Sarah. Dia percaya kalau aku ingin jadi temannya dan mengirimkan kue untukku. Dasar putri yang lugu. Kue ini kelihatannya enak, aku akan coba. Sirup ceri ini enak sekali. Sarah yang memakan sirup obat itu langsung sakit. Wajah dan matanya dipenuhi bercak-bercak merah. Oh astaga, apa yang terjadi padaku? Aku terlihat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya Cinderella punya mata-mata. Kau harus memikirkan sesuatu. Cinderella tidak boleh dinobatkan menjadi putri. Kalau begitu, kita akan curi mahkotanya. Apa? Jadi mereka ingin mencuri mahkota? Setelah mendengar rencana penyihir Rosa, dia pun kembali menemui Cinderella dan memberitahu semua yang sudah ia dengar. Aku mau dibuatkan sebuah mahkota palsu. Secepatnya ya. Ahli perhiasan terbaik membuat mahkota palsu itu mirip sekali dengan yang asli. Ini bagus sekali. Pasti sulit untuk membedakannya. Baiklah, kita lihat apa yang akan terjadi nanti malam. Malam itu, penyihir Rosa dan Sarah diam-diam datang ke ruang mahkota. Sekarang dia bisa melupakan mimpinya mengenakan mahkota ini. Suatu hari ketika Cinderella diusir dari istana, aku akan menikah dengan pangeran dan memakai mahkota ini. Keesokan harinya, penyihir itu sangat terkejut mendapati persiapan upacara penobatan masih tetap dilanjutkan. Apa yang terjadi? Omong kosong apa ini? Upacara penobatan tidak bisa digelar tanpa mahkota. Oh tidak, itu tidak mungkin. Dari mana asalnya semua penjaga ini?
Kita sudah ditipu. Mahkota ini palsu. Pofu sayang, tolong awasi penyihir itu ya. Menurutku dia masih belum menyerah. Jangan khawatir Tuan Putri, serahkan saja padaku. Tentu saja penyihir itu tidak akan menyerah semudah itu. Di dalam kamarnya dia sedang membuat ramuan lain. Itu kelihatan seperti air biasa. Apa khasiatnya? Kau semprotkan ini ke pakaian Cinderella. Saat dia terkena sinar matahari, dia akan menjadi bau sekali. Bagus sekali. Dia akan dipermalukan di depan semua orang. Tentu saja, upacara penobatannya akan dibatalkan. Tidak ada yang bisa dinobatkan dalam keadaan memalukan begitu. Penyihir itu benar-benar jahat. Saat penyihir dan putrinya melihat dari balik pintu, Pofu masuk dan menukar botolnya. Aku tidak suka anak-anak di istana ini. Mereka selalu mengetuk pintu dan kabur. Tunggu saja sampai aku menjadi ratu. Akan kuhukum mereka. Sekarang, ambil botol itu, masuk ke kamarnya Cinderella, dan tuangkan ke pakaiannya. Pofu sudah melakukan itu ke pakaian Sera. Tapi cairan di pakaian itu bukanlah air, tapi ramuan si penyihir. Waktu yang sudah lama dinantikan akhirnya tiba. Upacara penobatan sudah dimulai. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan gaun putri. Tetapi saat sinar matahari mengenai gaun Sera, gaun itu menjadi berkerut, dipenuhi noda dan juga bau. Bau apa ini? Oh tidak. Apa ini? Oh tidak. Dan semua orang menyaksikan penobatan Cinderella. Hidup Tuan Putri